Oh iya, eee, oke halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Kenalin aku Fahmi Aji, umur masih 20 baru masih ya, 22 tahun, masih sebagai mahasiswa belum menjadi sarjana dan kesibukan sekarang ya selain main HP, rebahan dan mencari membuat diri sibuk agar terlihat sibuk sama orang lain. Oke, jadi di kesempatan ini alhamdulillah aku diberi kesempatan ya sama tim Balada Kehidupan Podcast ya, meskipun saya juga ada di bagiannya di bagian podcast Balada Kehidupan ya, katanya boleh bercerita gitu di podcast ini. Dan ya buat kalian yang belum mengenal saya, mungkin saya akan bercerita tentang saya aja deh ya. Kayak sifat saya dan lain-lain. Mungkin ini akan agak membosankan, tapi inilah saya gitu. Inilah aku gitu. Oke, aku lahir kebetulan di daerah Garut dan sekarang alhamdulillah masih menjadi anak satu-satunya di keluarga besar ya. Keluarga besar saya. Ya apa lagi ya? Ya saya juga mempunyai visi dan misi yang aneh. Saya bangga menjadi orang aneh juga karena gimana ya, banyak orang yang bilang bahwa saya itu aneh gitu. Ya saya juga nggak tahu sih saya aneh seperti kayak gimana gitu. Cuman karena itu saya mengklaim bahwa diri saya aneh gitu. Tapi saya bangga dengan keanehan saya. Saya bangga dengan orang-orang yang memanggil saya aneh karena itu adalah menurut saya gitu ya. Itu adalah suatu keunikan gitu buat saya, suatu keunikan, suatu hidup mungkin ya, warna hidup dalam diri saya yang bisa melekat di orang lain gitu. Dan boleh gak sih kasih tips and tricks ini? Oh oke, katanya boleh. Apa ya tuh, bingung jadi tips and tricks menjadi orang aneh. Kalau jangan kesana dulu ya, bingung sih ya, kenapa sih orang-orang bisa bilang aduh. Nah ini nih sebenarnya nih kekurangan saya tuh, saya kurang bisa ngobrol gitu sama orang lain, bahwa kurang bisa ngobrol sama orang lain yang gak sefrekuensi. Ya mungkin bisa dibilang gak sefrekuensi sih. Jadi gimana ya, saya tuh orangnya ambivert. Ambivert ya, extrovert ada, introvert ada gitu. Dan saya susah berkomunikasi dengan baik dan jarang orang mengerti eh berkomunikasi dengan saya gitu. Karena ya itulah keunikan saya gitu. Orang-orang jangan mengerti apa yang saya katakan dan saya selalu mengerti apa yang mereka katakan, namun saya berusaha jika masih selevel dengan otak saya gitu ya, obrolannya. Karena di circle saya itu ini nih yang nyebelin banget gitu. Karena saya nggak terlalu suka dengan akademik gitu ya. Tapi ternyata circle saya tuh banyak orang-orang akademik yang ambisius gitu. Ya tidak salah juga gitu ya. Cuman saya paling kurang suka gitu kalau dalam suatu tongkrongan, kalau dalam suatu organisasi lah, kalau udah ngobrolin masalah ya kuliah, masalah sekolah, saya paling kurang suka. Nah mungkin itu ya yang membuat saya aneh juga gitu dengan orang lain yang membahas bahasanya masalah ilmu-ilmu, masalah kuliah, masalah beasiswa dan lain-lain, tapi saya tidak terlalu tertarik gitu. Tidak terlalu tertarik, bukan tidak terlalu tertarik, tidak tertarik gitu. Karena apa ya? Karena menurut saya itu bahwa akademik itu ya bukan cuman sebagai formalitas ya.
ya bisa dibilang cuman sebagai formalitas dan sudah menjadi suatu kebudayaan gitu kalau menurut saya itu. Untuk akademik entah itu sekolah, kuliah gitu kan. Menurut saya gitu dan nilai itu ya formalitas juga gitu. Namun ya sangat penting untuk kerja, tapi kan ya aneh gitu kan. Orang seperti saya aneh dan bodoh mungkin ya yang berpikiran seperti itu. Nah, lalu kenapa? Oh tadi belum kejawabannya. Lalu kenapa saya bisa jadi aneh? Mungkin ya karena sewaktu kecil juga gitu ya. Waktu kecil, waktu TK, waktu dari TK sampai SD lah. SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Saya masih SMP pun, SMP kelas 2-an atau kelas 3 saya masih berimajinasi gitu. Maksudnya berimajinasi kalau kalian tahu gak sih? Kalian tuh punya teman imajinasi sendiri gitu. Nah, saya tuh melakukan hal itu tuh teman imajinasi tuh dari SD gitu, dari TK malahan. Dari TK sampai sekarang juga masih sih, cuman udah agak jarang sih dengan teman imajinasi. Ya, nggak tahu kenapa sih Kak, kalau nggak tahu ya, nggak bisa mendiagnosis kenapa bisa seperti itu. Tapi yang saya rasakan ya karena pertama saya anak tunggal juga gitu kan. Anak tunggal juga gitu kan, saya anak tunggal juga dan saya punya teman ya sedikit juga gitu, nggak terlalu banyak dan sedikit juga itu teman-teman ya ngerti, nggak bisa bukan nggak bisa berkomunikasi, mungkin saya yang menutupi mungkin yang nggak sefrekuensi lah gitu kalau ngobrol juga gitu. Terus yang ketiga mungkin ya karena saya bisa dibilang lah ya, bisa dibilang saya selalu kesepian mungkin, jadi saya membuat teman imajinasi, tapi itu seru sih kalau menurut saya sih. Jadi kayak gitu ngobrol sama diri sendiri, cuman bukan diri sendiri ya, sampai-sampai ya alat-alat perabot-perabotan di rumah tuh saya kasih nama. Saya juga masih ingat nama-namanya. Kalau sendok di rumah tuh ada salah satu sendok yang emang agak unik, yang ada tanda hitamnya gitu. Itu saya sebut dengan si Jack. Dan terus keran-keran di kamar mandi tuh ada kan, ada keran-keran yang dulu tuh ada dan sekarang masih nempel sih. Keran-keran yang ada apa kayak beruang yang kayak gitu. Nah itu saya kasih nama eh siapa yang cowok. Jadi saya cowok cewekin. Yang cowok tuh namanya tadi tuh Jack tuh sendok ya, yang cowok tuh namanya tuh ini apa sih, Ben. Dan yang cewek tuh namanya tuh ini eh Sas Saskia bukan dong. Maaf itu nama teman-teman. Yang cewek itu namanya kok lupa ya, ya ya itulah dari S kalau nggak salah, saya lupa juga. Dan itu tuh saya masih ingat dan uh, saya merencanakan pernikahan mereka, saya bernyanyi bersama mereka, menyetel musik dengan speaker gitu kan. Ya berhayal lah intinya. Berhayal sampai SMP kelas 2 dan kalau udah masuk SMA tuh saya berhayalnya bukan kayak gitu tapi kayak lebih ke ngobrol gitu, ngobrol sama, ya saya kadang suka ngeprint ngeprint gitu kan, ngeprint apa karena saya suka nonton anime juga, eh, atau anime atau film-film animasi lain atau karakter-karakter gitu. Saya suka ngeprint, kadang ditempelin di tembok atau kadang dijadiin sampul buku dan nanti tuh biasanya orang ngobrol gitu sama mereka gitu. Dan itu aneh sih menurut saya. Ya aneh sih, gak nyambung sih. Udah aja lah ya, nggak ada lagi orang yang mau diobrolin soalnya. Oke makasih. Ya ya udah deh gitu, gitu aja, segitu aja yang bisa saya omongin mungkin. Dan itu mungkin tips and trick menjadi orang aneh enggak sih, ya itu mungkin keresahan, bukan keresahan saya. Iya sih bisa bilang keresahan saya ya, keresahan saya menjadi orang aneh gitu. Makasih banyak ya buat kalian yang udah dengerin. Mohon maaf nih kalau cerita saya ngaco gitu. Makasih semuanya.